kan Ubaidillah itu anak siapa, sedangkan anak Ahmad bin Isa itu cuma 3 itu Ya, ngerti nggak maksudnya? Pak Usman, tinggal tanya tak datengin ke sana. Sudah, bukan ditanya Ubaidillah, lalu tanya Ubaidillahnya itu anak siapa kamu, gitu. Kan itu jelas, itu sudah dipertanyakan itu, dengerin Terus jawabannya apa katanya? Kalau mau ditanya. Emang tidak ada, makanya kita semua berkesimpulan kalau Mbak Alawi itu benar bukan keturunan Rasulullah. Karena semua pertanyaan itu dijawab dengan framing, bahkan pertanyaan kita yang diserang, yang disalahkan. Apalagi sudah menyangkut Kiai Haji Imad. Kiai Haji Imad itu tidak mengikuti ulama-ulama nasab sebelumnya, tidak mengikuti kitab nasab sebelumnya. Justru sebaliknya, Kiai Haji Imad mempertanyakan Mbak Alawi itu dapat catatan nasab kok tidak mengikuti ulama nasab sebelumnya. Kan begitu, Gimana sih? Sesimpel itu, sesederhana itu kok dibikin ruwet. Sampean ini umatnya Rasulullah apa bukan sih? Sampean menjaga marwah Rasulullah apa bukan sih? Tidak sih, gitu maksudnya. Aneh ini orangnya. Itu Ali Asakron belajar kitab nasabnya ke siapa kok kosong sampai 550 tahun. Nah di situ kan kita perlu pertanyakan. Semua orang bisa seperti itu, sudah kosong 550 tahun dia berangan-angan mencantol sesukanya sendiri kan ngawur. Itu jelas Masalahnya begini loh, pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah itu disalahgunakan. Kalau mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah cuma di keluarganya, tidak di mimbar-mimbar, tidak memperbudak, tidak dawir, tidak mengambil istri orang, tidak meminta tanah wakaf dan seterusnya, ya tidak masalah. Ya itu dosa-dosa mereka. Yang jadi masalah itu pengakuan sebagai keturunan Rasulullah itu dijadikan ya alat lah untuk memperkaya diri, bahkan berani membelokkan sejarah berdirinya PBNU, tanah Jawa ini milik Aulia Tarim. Ya kan seperti itu dampaknya. Kita sebelum tahu itu ya oke-oke aja lah orang yang ngomongin punya keturunan Rasulullah, kita husnuzon aja lah dengan semua itu. Tetapi ketika itu palsu, bohong, masa kita akan membiarkan? Masa iya marwah Rasulullah akan diinjak-injak? Masa iya yang namanya kemuliaan, nasab mulia yang tersambung ke Rasulullah itu digunakan untuk kelakuan yang tidak baik dan tidak benar? Kan kita tidak akan rela. Begitu loh. Jadi begini, dan saya siapa yang mau menjatuhkan marwah Rasulullah SAW? Ya tidak mungkin. Justru sekarang para juriah Nabi kita hormatin itu sebagai bentuk untuk menghormati kanjeng Nabi. Gitu. Yang asli, kamu paham nggak sih yang aku omongin, Paham, saya paham. Justru kita menghormati para habaib itu yang dia itu adalah keturunan Rasulullah. Dan kita menghormati. Dari mana habaib itu keturunan Rasulullah, Kan udah saya katakan tadi, mereka itu punya catatan keluarga dari kakek mereka. Nah, yang harus kalian tanyakan adalah ke kakek mereka yang udah begini aja, begini aja. Tanyakan kenapa orang ini ada di catatan sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kan tanya kakeknya begitu. Jangan tanya ke anaknya. Begini aja. Catat oleh kakeknya. Kalau memang Habib itu ngotot pengen diakui oleh umat Islam, tinggal nunjukin aja kitab ada-ada keempat sampai ke 9. Ada enggak? Gini, kalau saya belum pernah ada Habib yang ngotot pengen diakuin sebagai cucu Nabi. Nggak ada Habib yang ngotot ingin disebut cucu Nabi. Kalau saya di sini temennya bukan satu doang, Bang Aceh. Teman Habib banyak. Kamu jangan framing seperti itu. Kok jangan? Emang harusnya gimana framingnya? Kan nggak framing, saya ngomong apa-apa adanya. Ya kan sama kamu. Orang kan pengalamannya beda-beda. Kalau sama saya itu banyak mereka seperti itu ngaku-ngaku dan mau. Tadi Bang Fahrudin sendiri. Kamu ini muslim kan, yakin ya?
Muslim saya. Iya benar. Kalau Muslim kamu menjaga marwah Rasulullah dong. Iya iya jelas lah. Sekarang aja saya. Nah, nih aku nggak. kalau menjaga marwah Rasulullah, dari Partai begini Nasdem. Nih dengerin dulu bang, dengerin. Partai Nasdem, partai bapak, jangan melebar kemana-mana, Jek. Jangan bawa partai segala macem lah. Begini, Jek, dengerin gua nih. Kalau sampean menjaga marwahnya Rasulullah, coba sampean kan muhibinnya Habib ya, tanyakan kepada Habibnya. Coba Bib, aneh ini kan dikomal-komal babak belur terus Bib, karena nggak punya dalil. Coba kalau benar Habib ini keturunan Rasulullah, buktikan Bib. Biar aneh diem aja, duduk manis saja. Sampean lah yang ambil panggung itu. Teriak-teriakan bias. Dengerin dulu, dengerin dulu. Nah, ya udah saya dengerin. Coba dengan tenang merenungan. Kalau orang pandai, orang pintar, orang cerdas pasti merenung. Karena hidup ini cuma sementara. Lagi pula semua yang kita bicarakan di sini. Bagaimana kalau dites dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa dulu yang mau ngomong? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Begini Bang Usman. Ketika ada orang mengatakan saya beli cabai, kata orang itu ya ini cabai. Ya kayak aja itu cabai. Asal kan harus tanya lagi ini cabai bukan. Kan orang saya nggak perlu nanya begitu. Kenapa? Karena kalau cabai itu sudah surah wal istifadah bisa dilihat. Nggak usah perlu saya udah lagi. yakin itu Habib pada keturunan Nabi Muhammad. Kalau mau memperbandingkan itu, baiknya kamu ke emas, karena emas itu mulia. Emas ini asli apa palsu? Ini emas asli apa palsu? Iya, kalau saya gini, kata saya pergi ke tukang emas, ke penjual emas. Ci, saya beli emas 1 gram. Nih kata Cinya, emas 1 gram. Nggak, karena dengan harga yang sudah ditentukan oleh toko emas dengan harga dan itu ada suratnya surat emas. Ya udah ngapain saya harus tanya-tanya lagi? Itu bukan pengakuan sebagai pencinta harusnya begini, begini cara pola pikirnya begini, yang harus bertanya. Kalau kamu mau membandingkan apple to apple itu begini, begini, dengerin. Kamu mengaku-ngaku, kita mengaku ini emas, terus emas ini kita mau jual ke toko emas atau ke siapapun. Berarti pengakuan kita itu emas itu harus diuji dong, bener gak? Iya, harus diuji. Kalau kita meyakini ini emas, pokoknya ini emas saja. Sudah suwarawal istifadah ini emas tanpa diuji ini emas. Pengakuan itu tidak akan berlaku ke orang lain yang akan membelinya. Sama halnya seperti Habib ini menjual-jual sebagai keturunan Rasulullah, tapi tidak mau membuktikan keabsahan nasabnya. Begitu loh, J. Saya katakan tadi, saya mau beli emas. Itu sudah pasti analogi kita emas. Ya kita analogi emas boleh. Saya bilang, Pak, Cik, Bu, saya mau beli emas. Ini emas kata singgonya. Kata lalu bikin kasih ngoten ini emas. Karena saya harus percaya itu emas apa yang dikeluarkan karena itu dari toko emas. Kan semacam iya kalau dikeluarkan dari toko emas, udah tidak perlu diuji. Saya sebagai pecinta yang jadi masalahnya kan analoginya nggak begitu, nggak begitu analoginya. Semacam itu. Analoginya kembali itu analogi lu kemakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak malunya harus ribut kayak anak-anak. Mau es krim nggak? Mau es krim nggak? Punya. Es krim punya. Baunya satu-satu, baunya begini dong. Kasih kesempatan orang ngomong satu-satu dulu. Mas nyerot satuan banyaknya satuan berapa ini? Satu-satu dulu dong. Jangan egois. Satu-satu dulu dong, kita bisa dengar. Iya. Semuanya mau kuasai. Banyak pola itu. Bukan kolom kalian itu. Hormati juga hostnya. Host dibagi host 2 menit muter host biar ngasih pendapat host diatur host.
Satu-satu dulu. Kembali berapa? Betul, Hos. Yang anak kecil aja. Betul itu, bagi dibatasi. Kasih krim. Oke, Aji itu di mute aja, suruh jualan jambang dulu. Bentar, saya biar adil dengan disampaikan itu, saya berikan narasi untuk tamu yang terhormat yaitu Aida Rara. Silakan tempat dan waktu kami persilakan. Ya. Terima kasih Bang Hos sayang, terima kasih. Kamu nanya ini pembicaranya masalah apa? Masalah Ahlul Bait ini saya dengar ya. Iya, ya. Nah, jadi selainnya Habib itu bagaimana? Masih ada waktu, Rara. Iya. Ya. Kalian bilang sebagai Habib itu kan, Habib itu juga tidak semuanya Habib itu kan lah di Yaman kan? Mereka juga kan ada pribumi, mereka kan ada neneknya pribumi sini. Dan mereka juga tidak mengaku bahwa dirinya saya ini turunan Habib, mereka juga tidak ingin. Kan memang sudah dari sononya. Bukan mereka mau untuk dibuat-buat, mereka bukan, dan juga mereka juga tidak minta dihormati. Tidak mau minta kalian harus cium tangan, harus hormati, tidak. Sudah dari sananya memang. Jadi mereka sudah lahir dari situ. Bukan untuk dibuat-buat. Begitu masalah tes DNA. Gali itu kuburnya sama, gali kubur baru tes DNA. Bicara masa wajah-wajahnya dulu dong. Masa ini begini. Jangan. Satu-satu orang juga tidak mengaku dirinya tuh mengaku dirinya Habib, tidak. Mereka juga tidak mengaku dirinya Habib, memang sudah turunannya sana. Bukan mereka. Ya, kan hakim berkali tidak, mereka menghormati. Tidak minta dihormati. Memang sudah dari sananya. Saya percaya para Habib, saya percaya. Karena Habib, saya punya kakek juga kita panggilan Habib. Kan itu kakek, Habib Jidajid. Kan semua nenek, Hababa kan sudah habis, Rara. Sudah habis. Nah, ya syukur alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Sudah habis, Rara. Oke, terima kasih. Sekarang kami berikan kesempatan untuk Usman bin Yahya memberikan tanggapan daripada Aida Rara, silakan. Jadi begini, Aida Rara, pahami dulu permasalahannya di mana. Begitu loh, baru sampean mau silahkan berbicara atau memberi tanggapan. Pahami dulu masalahnya di mana. Kita di sini dengan kecintaan kita terhadap ahli bait atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kebencian. Kita akan terus saling menghormati kesesama. Tetapi di sini kita ingin yang asli, yang sahih, yang valid, bukan hanya cuma pengakuan sepihak, klaim sepihak. Kita ingin yang sahih, agar apa? Agar tidak ada kesesatan di antara kita. Kita ingin menjaga marwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Ya Raya, kuasai dulu materinya. Semuanya jangan menjudge, jangan jangan apa namanya. Bisa saya ngomong nggak? Masih ada waktu untuk Usman. Masih ada waktu untuk Usman. Iya, jangan menjudge gitu, jangan memponis kita. Kita di sini berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan cuma ikut-ikutan. Kita mempelajari dengan seksama. Karena apa? Karena kita manusia berakal sekaligus merdeka. Kita tidak mau taklid buta dengan urusan seperti remeh-temeh seperti ini. Nasab itu apa sih sebenarnya? Tidak akan ada gunanya. Yang penting ilmu dan akhlak. Yang penting ilmu dan akhlak yang namanya manusia itu. Remeh-temeh kalau masalah nasab mah. Makanya kita masalah seperti ini kita tidak mau taklid buta. Kita akan mempelajari itu. Habis. Ya, silakan. Terima kasih. Apa Rara mau menanggapi Usman apa tidak? Enggak, begini aja. Kalau bilang bahwa nih Habib Usman, Habib atau bukan ini? Bang Usman aja deh. Begini Bang Usman. Bang Usman mengatakan bahwa Bang Usman menjunjung para Rasulullah, para Maksudnya bagaimana?
baru kalau bilang tidak apa di istilah bilang apa membuktikan ya. Kalau Ba'alawi itu, Habib-Habib dari klan Ba'alawi itu sudah terbukti Soheh Yahudi Askenazi yang menyusup ke agama Islam dan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Itu bisa dipertanggungjawabkan dengan tes DNA. Dari genetik mereka berhaplogrup G, boro-boro keturunan Rasulullah, orang Arab saja bukan. Begitu loh. Yang mengaku dirinya bukan yang Habib, istilah Habib palsu itu siapa yang mengaku dirinya Habib? Itu siapa? Yang mengaku dirinya Habib ya Habib-Habib dari Ba'alawi, Ibu. Tidak, Anda salah tidak. Kita memang turun dari Solo itu memang sudah ada, sudah dicantumkan semua, sudah ada, tidak ada mau bilang. Rara. Ya. Kamu latihan ngomong dulu, latihan berbahasa dulu, turun dulu. Nanti kalau udah pintar berbahasa, baru naik koma. Sudah, jangan. Jadi saya mohon begini aja. Intinya bodoh ya, namanya perempuan ya. Kalau tidak suka, diam aja, jangan pusing mau dia Balawi atau mau dia bukan, enggak usah urusin deh. Mendingan kita masih mencari makanan kita sudah. Biarin, enggak usah urus. Ya udah, mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Mana juga karena saya lihat juga mereka tidak pernah urusan mereka tidak pernah urusan kita juga. Tidak pernah urus. Ya udah, enggak usah diurus. Ikutan ngurus masalah NASA. Ini loh, masa Rasulullah. Kok enggak diurus? Mau dia turun Rasulullah atau bukan, jangan urus. Yang penting kita cari, kita punya makan. Jangan urus. Kamu jangan juga ke sini, sini. Kamu narasi kamu jangan urus juga. Iya itu kalau sama ada ngurus ya jangan urus. Iya nggak usah naik koma kamu masih antus saja juga ngotot juga. Jangan suka ngurus nasabnya orang dong. Oke. Kita sudah benar belum tentu. Biar tertib. Iya. Terima kasih Bos. Sama Om ke sana tuh ambil motor. Aduh, kemana ini? Bensin nih. Hei, beli bensin. Bawa itu botol isi bensin. Aku iseng-iseng lihat ini pertukaran ini. Apa hadiah koin, ada koin itu. Yang terbeli maaf di situ. Ya, segitu doang. Gini loh, Teman-teman. Assalamualaikum. Yo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa dulu nih yang mau bernarasi? Ya, siapa dulu ya? Ibu-ibu kenapa kabur tuh? Gantian. Enggak. Saya dulu. Bukan kalau ibu-ibu. Begini Bang Usman ya. Kita kenapa? Karena kan ada di beberapa sumber yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu emang keturunan menyambung ke Ubaidillah. Ubaidillah nih, sama Alwi, kan Ubaidillah nih ke bawah. Dari Ubaidillah ke Alwi bin Ubaidillah, terus Muhammad Maulana Dawilah. Dari Muhammad Dawilah, Alwi Amil Faqih. Ngawur. Abdul Malik Ba'alawi. Terus Abdullah Ba'alawi. Aje, kamu kuasai dulu materinya coba. Saya bersuara di sini. Katanya kan tadi pingin tahu silsilahnya. Sekarang Astagfirullah, udah dipelajari, udah dipelajari. Saya kan ngatakan begini Bang, makanya kamu kuasai dulu materinya. Ini mau saya sampaikan ke Abang, nanggapin nanti. Katanya jangan rese. Saya tadi diam aja. Dengerin, kuasai dulu materinya, baru kamu bicara. Ya terus saya ngerti nggak? Masih mau sebutin nih materi apa lagi?
Si Ade ini kan kamu narasinya nggak begini, Mas. Bentar, ngerti, Mas. Jack. Kamu nggak ngerti sama sekali. Saya bicara masalah dari nasab. Saya nasab dari ke atas. Kamu nggak ke ngerti, bawah, Jack. saya Yang kita sebutin. pertanyakan itu Ahmad bin Isa itu kenapa Nah, ini tambah anaknya parah jadi ini. 4? Tambah Kan parah, sudah ada- surah wal istifadoh Ada itu yang 3, naik lagi Jack. nih. Mungkin gini. Ya itu tanyakan kepada Ki Imaduddin yang menulis bahwa anak Isa itu Justru Kiai Haji Imad mempertanyakan dari mana Ali Asakron itu mendapatkan catatan nasab itu. kalau nanya nggak Nulis begitu. itu adalah Imaduddin. Justru yang ditanyakan waktu Jangan itu. cuma ngomong di panggung-panggung. Kalau punya mau nanya, gentleman datang ke Rasulullah. Enggak, Bang. Saya gini. Saya tadi berdiskusi sama Pak Usman. Ini Ahyar Sanja apa Bruce Lee ini? Kalau Ahyar Sanjaya sama Bruce Lee mau berdiskusi, silahkan bikin komal sendiri sampean berdua. Ini yang mana dulu ini? Ini Ahyar apa Bruce Lee ini? Saya mau jawab, saya mau jelasin. Ahyar Sanjaya sama Bruce Lee kalian bikin komal berdua, kalian diskusi. Jangan dua-duanya ngomong di sini. Coba kalian ini, masya Allah ya, masya Allah ya Rabbi. Begini loh, begini kalian berdua nih ya, kalian berdua sampai copot kerongkongan kalian ya kan, propaganda sana sini, tidak akan bisa menyambungkan nasabah Alawi. Ubaidillah itu cuma terputus di abad 9, sumbernya cuma dari Ali Asakron. Pertanyaan Kiai Haji Iman dan kawan-kawan itu mempertanyakan Ali Asakron mencatat Ubaidillah rujukannya, marojinya, asalnya dari ulama nasab yang mana, kitab nasab yang mana, itu yang dipertanyakan. Orang ngomong gantian, lu mau ribut sama gue? Hah? Rusli, lu masak itu air matang tuh di dapur tuh, angkat dulu aja, angkat dulu. Air matang di dapur, angkat. Ya udah, akhir ngomong ya, nanti gantian. Sarapan kayaknya tuh Bang, kelaparan dia itu cari-cari musuh. Ya akhir. Ngopi dulu Bang, baru naik komal Bang. Anjay ini kan selalu mengatakan bahwa harus menghargai, menghormati juriah Nabi. Dia semua umat Islam itu kan wajib menghormati juriah Nabi. Yang dipertanyakan sekarang kan Habib ini kan belum ada buktinya menyambung kepada Rasulullah. Kan begitu, J. Selama ini kan narasinya ente kan seperti itu. Bahwa Gini, Hos. Gini.